Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari awan yang bercahaya, Allah Bapa berbicara. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus bertanya kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tadi pagi saya misa di Gereja Santo Andreas Porong dan disediakan sarapan di pastoran itu. Lalu didatangi oleh seorang anak kecil kelas 1 SD. Datang ke pastoran dan duduk di kursi di samping saya yang kosong. Anak itu bertanya, yang membuat saya tercengang sejenak, kebingungan harus menjawab apa. Karena dia bertanya gini, "Romo, saya boleh bertanya?" katanya. "Oh boleh. Ayo sambil makan kuah ini sup ini kita makan," gitu saya bilang. Lalu, "Enggak, aku mau tanya," katanya. "Kenapa sih kalau hanya untuk berdoa, kok harus naik gunung?" katanya. "Loh, maksudmu apa? Tadi Romo waktu khotbah itu kan baca Injil, Petrus, Yohanes, Yakobus diajak Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Kan berdoa bisa di mana saja," katanya. "Di rumah kan bisa berdoa, di gereja bisa berdoa, bahkan di mana saja bisa berdoa," katanya. "Kenapa harus naik ke gunung?" Coba kalau Anda ditanya seperti itu, jawab kita bagaimana ini? Saya sempat, loh iya ya. Sebuah pertanyaan anak kecil yang menurut saya akhirnya saya harus meras jawabannya apa ini. Dan akhirnya saya bilang, "Kamu tadi dengar enggak? Bahwa 3 murid itu akhirnya sampai di atas enggak terlalu berdoa," saya bilang gitu.
Tertidur katanya, ini tidur. Jadi dia capek, dia naik gunung gitu, terus di atas itu capek. Loh, tapi kenapa kok harus naik gunung, harus capek-capek katanya? Waduh, terus gimana ini ya? Lalu saya bilang, karena memang Tuhan Yesus mau menyampaikan sesuatu yang sangat spesial. Dan itu sungguh istimewa. Apa tadi yang sangat spesial? Yang khusus, ini hadiah bagi mereka bertiga, apa? Melihat Yesus bercahaya. Betul, saya bilang. Melihat Yesus bercahaya. Tapi kenapa murid yang lain gak diajak ya katanya? Wah, ini mulai pertanyaan lagi nih. Kan itu bagus, mestinya yang lain juga diajak. Lalu saya meras jawaban lagi. Ini apa jawabannya? Kenapa kok hanya 3 murid? Saudara-saudari yang terkasih, dan kalau seandainya, untung tidak bertanya anak itu, kalau seandainya dia hafal kitab suci, dia akan bandingkan. Di Injil Matius dan Markus itu hanya diceritakan bahwa Yesus naik ke gunung. Dan di situ memperlihatkan kemuliaannya. Khusus untuk Lukas ini yang mengatakan naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi untuk berdoa hanya ditulis di Lukas ini. Maka akhirnya saya lalu cerita agak panjang dengan anak ini. Saudara-saudari, kita sedih hari Jumat yang lalu di New Zealand, di Selandia Baru, ada musibah terorisme dari sayap kanan Australia yang membabi buta menggunakan senjata mesin otomatis dan menembaki orang yang sedang berdoa hari Jumatan di masjid. Pertanyaan kita, kenapa ya orang sampai menembaki sekeji itu? Pertanyaan kedua, kenapa dia bisa sampai punya senjata dan dengan leluasa dia bisa dapat peluru dan lalu dia bisa bahkan mengunggah di film sendiri dan disiarkan di Facebooknya dia untuk mau menyatakan sebuah kemarahan, kebencian kepada kaum imigran, pendatang. Dan ini sudah menjadi kebencian yang ideologis. Sehingga dihubung-hubungkan dengan agama. Dan dia pun juga kemungkinan menghubungkan kebenciannya itu dibenarkan oleh ideologi tertentu. Pertanyaan saya ada 2. Bagaimana bisa orang mempunyai ideologi yang membenarkan seluruh kekasaran, kekerasan, kebencian, sampai-sampai menghilangkan nyawa orang? Bagi iman Katolik, sejahat apapun orang, itu kita tidak punya kuasa untuk menghilangkan nyawanya. Ini pasti kuasa kegelapan sudah sungguh luar biasa bertahta. Yang kedua, bagaimana orang macam itu bisa lolos punya izin memegang senjata? Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya menjawab si kecil ini, mengapa murid yang lain tidak diajak? Karena yang siap untuk memegang kemuliaan Tuhan, yang siap untuk melihat kemuliaan, cahaya kemuliaan Tuhan, baru 3 muridnya ini. Yang lain belum siap. Mengapa tidak siap? Di Injil hari ini terakhir dikisahkan, murid-murid itu pun, 3 murid itu merahasiakan peristiwa itu. Sampai berpuluh-puluh tahun dia belum berani cerita tentang pengalaman rohani ini. Mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Karena apa? Karena khawatir orang yang mendengarnya pun belum siap. Maka Lukas menambahkan
bahwa 3 murid diajak ke atas gunung bukan untuk pertama-tama melihat kemuliaan, melihat mujizat cahaya yang memancar dan memandang Yesus didampingi oleh Musa dan Elia. Bukan itu tujuannya. Yang dikatakan Lukas, tujuannya naik ke gunung ini adalah berdoa. Berdoa. Tujuan berdoa adalah membangun relasi dengan Tuhan secara sungguh-sungguh dan berjuang sungguh-sungguh. Maka doa bukan sesuatu yang semakin mudah itu berarti semakin baik, tidak. Doa itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Apa yang paling sulit dari berdoa? Yaitu melewati apa yang bersifat egois. Melewati, terus mendaki, melewati dan meninggalkan, melepaskan kepentingan-kepentingan yang duniawi sampai kepada titik puncak dari pendakian rohani itu adalah berjumpa dengan Tuhan. Ketika mereka sampai di atas, ternyata yang terjadi adalah tertidur karena capek. Bagi Anda yang pernah mendaki Gunung Tabor, pasti bisa membayangkan gunung itu berbatu-batu dan cukup tinggi, seperti Gunung Panderman kira-kira. Ya. Dan sekarang Anda bisa naik mobil sampai di puncak. Lalu di sana ada gereja Basilika, di mana ada 3 kapel. Kapel yang pertama untuk Tuhan Yesus, kapel kiri untuk Musa dan untuk Elia, untuk menggambarkan peristiwa ini. Tetapi bahwa akhirnya yang diperoleh pertama-tama capek dan mereka tertidur. Saudara-saudari, memang hidup rohani itu adalah sebuah perjuangan, pergulatan untuk terus melepaskan egonya untuk berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya mereka terbangun sadar dari tidurnya dan sampai kepada sebuah pengalaman menjumpai Yesus yang mulia. Saya sungguh bersyukur pada masa kecil saya tinggal di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, dan di sana di tetangga desa kami agak ke atas ada candi peninggalan sekitar abad ke-14, yaitu masa akhir kerajaan Majapahit. Mereka yang lari dan salah satunya sembunyi di lereng Gunung Lawu. Dan di sana dibangun sebuah candi dan itu bertingkat sampai ke ujung sana, itu melewati tahap-tahap, dan itu adalah sebuah proses perjalanan rohani untuk sampai ke ujung sana. Candi itu adalah seperti rumah retret, yang kalau retret berjalan dari ruang pertama, tingkatan pertama, di situ akan ada relief-relief yang terkait dengan nafsunya manusia. Tapi sebelum kita melihat relief, di situ ada patung besar, batu yang di bawah begitu, patung kura-kura. Kura-kura adalah lambang perjalanan rohani. Kura-kura itu tidak bisa dipaksa untuk lari. Kura-kura harus berjalan pelan-pelan dan terus dia kecepatannya stabil, pelan, tetapi sampai pada tujuan. Maka dalam mencari Tuhan tidak bisa tergesa-gesa. Harus satu tahap demi tahap untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Demikian juga Anda kalau ke Candi Borobudur akan dibuat bertingkat. Relief yang bagian bawah yang disebut dengan Kamadhatu itu adalah relief kita mengenali segala keinginan manusia, nafsu manusia. Dan kalau pengen berhenti di situ, ya kita hanya mengira Tuhan itu ialah Dia yang memuaskan nafsu ini.
Doa berarti adalah Tuhan yang menjawabi dan memberi keinginan-keinginanku. Dan itu adalah baru tahap pertama dari doa. Maka harus meninggalkan itu terus naik ke tingkat kedua, rupa datu. Yaitu di situ kita belajar mengenali hakikat dari kehidupan ini untuk apa. Maka di situ tentang nilai-nilai kebenaran yang kita sebut di dalam ajaran Kristiani adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Yaitu hidup itu bukan hanya memenuhi keinginan dan nafsu. Doa itu bukan hanya aku memohon Tuhan sebagai supplier yang baik, memenuhi segala demand kita, bukan itu. Sehingga hidup rohani bukan transaksi pemenuhan keinginan, harus lewat itu, tetapi adalah nilai-nilai hidup ini bagaimana mesti damai, kasih, adil, lalu mengampuni, lalu juga berkorban, lalu juga mati raga, dan selanjutnya justru bagaimana mengendalikan dan melewati ego-ego kedagingan kita. Maka terus diajak mengenali itu semua, hal-hal yang baik, benar, dan indah di dalam kehidupan, bukan hanya memenuhi kebutuhan. Lalu di situ belum cukup, harus naik lagi ke tingkat ketiga yang disebut dengan arupa datu. Maka stupa-stupa di sana sudah nggak ada patungnya lagi, kosong. Dan lalu akhirnya sampai hanya satu stupa yang tidak ada ukirannya. Mengapa? Karena yang ada adalah yang dipandang di sana dalam tradisi Buddha adalah wajah keheningan yang memancar dan menguasai seluruh diri kita di dalam kesucian. Para murid juga diajak untuk terus naik, mengalahkan kedagingannya, dan sampai pada tujuan dari seluruh perjalanan hidup rohani kita adalah mengenali, berjumpa dengan wajah Tuhan dalam segala peristiwa. Maka saudara-saudari yang terkasih, doa kita bukan sekedar mencari mujizat. Mujizat-mujizat, keanehan-keanehan itu adalah godaan di level pertama dalam hidup rohani yang harus ditinggalkan, harus dilewati sampai berjumpa wajah Tuhan yang bercahaya di dalam peristiwa itu, baik peristiwa suka maupun peristiwa duka. Jikalau kita ternyata di lingkungan atau di rumah tangga kita, setiap peristiwa ketika kita berputar di sekitar nafsu dan keinginan, maka di situ ada konflik, itu ada perkelahian, itu adalah ego akan berperang di situ. Ujung-ujungnya adalah solusinya adalah cerai, solusinya adalah saling memukul dan sebagainya. Itu tanda bahwa kita ini berputar-putar di level pertama di dasar bukit itu. Tetapi ketika sudah mulai mencari apa yang baik bagi keluarga, apa yang benar bagi keluarga, apa yang indah dalam membangun keluarga, disitulah yang terus yang dicari, dikejar. Dan maka itu harus mengalahkan ego dan terus mendaki, akhirnya sampailah kepada menemukan wajah Tuhan bercahaya di dalam pasangannya, menemukan wajah Tuhan yang bercahaya di dalam anak-anaknya, menemukan wajah Tuhan yang bercahaya di dalam kegagalannya, di dalam kepahitannya, di dalam keuntungannya, di dalam apa saja yang dihadapi. Maka itu yang diajak para murid sampai ke level itu. Misalnya kita setiap lingkungan ada latihan kur, maka kita bukan berdoa itu adalah supaya kurnya nanti bagus, supaya nanti adalah suaranya hebat, juara, sama sekali bukan itu. Anak-anak Tuhan berdoa bukan itu. Bahkan ketika kita sakit, pertama-tama doa kita bukan Tuhan bagaimana supaya aku sembuh. Itu adalah doa di lantai dasar di pertama.
Tetapi ketika para murid diajak, bukan doa seperti itu. Anak sekolah bukan tujuannya apa? Supaya nanti kalau ujian nilainya A semua. IP-nya 3,95 begitu mintanya. Padahal itu semua adalah akibat. Justru yang diajak oleh Tuhan bagi kita adalah pertama-tama mendaki gunung itu dan menemukan wajah Tuhan. Maka ketika kita latihan kur misalnya, bukan masalah nanti suaranya menjadi juara, tidak. Tetapi bahwa setiap kali datang ke latihan kur, aku melihat wajah Tuhan bercahaya di dalam teks lagu ini. Aku melihat wajah Tuhan bercahaya ketika ini yang aku latihkan ini akan dipakai untuk persembahan kepada Tuhan di Ekaristi. Aku melihat wajah Tuhan yang bercahaya menerangi kesungguhanku di dalam latihan. Dan itu juga seperti anak-anak sekolah. Pertama-tama adalah melihat wajah Tuhan di balik buku yang dibacanya. Bahwa di sini Tuhan tersenyum, mendukung aku dan memberkati aku untuk belajar ini. Karena Tuhan mencintai masa depanku. Dan disitulah maka proses mendaki itu akan melewati egonya. Bahwa hasilnya adalah cemerlang, berkilau-kilauan, itu adalah akibat dari doa, perjalanan doa ini. Sehingga kalau kita sakit, pertama-tama bukan Tuhan, tolong Tuhan berikan aku kesembuhan. Nah, itu doanya di Kamadhatu, di lantai dasar dari kepentingan kedagingan manusia. Tetapi pertama-tama adalah Tuhan, berikanlah anugerah iman ketika aku mengalami sakit ini. Sehingga aku tetap menemukan wajah Tuhan di dalam setiap penderitaanku. Maka aku akan menanggung dan berjalan ini bersama Engkau. Jangan sampai aku mengkhianati Engkau. Dan terus bersahabat, berjalan, memanggul salib bersama Tuhan. Masalah bagaimana hasilnya, Tuhan jauh lebih tahu daripada kedagingan kita. Kita percaya Tuhan akan memberikan justru yang lebih baik, yang terbaik bagi Tuhan. Bukan yang sekedar memenuhi keinginan kita. Di masa puasa ini kita diajak menyadari bahwa puasa sekali lagi bukan prestasi karena aku mampu tidak makan ini, tidak minum ini. Bukan itu. Puasa adalah sebuah proses mendaki bukit, mengenali setiap gerak batin, nafsu, keinginan kita, dan dari situ apakah dalam suka dan duka selalu menemukan, mendapati wajah Tuhan bercahaya menerangi kita. Selamat untuk terus retret selama Prapaskah ini, dan di dalam renungan-renungan pendalaman iman di masa Prapaskah, di lingkungan, Anda akan diajak mengenali bahwa perjuangan kehadiran orang Katolik di tengah masyarakat untuk menjadi saksi wajah yang bercahaya itu. Disitulah kita terus memberi kesaksian. Kalau kau ingin melihat wajah Tuhan, datang kepadaku, aku melihat wajah itu. Dan aku akan bagikan kepada kalian dalam hidup ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita hening sejenak.